sayang-sayangnya gitu ya. Tapi ternyata bukan pelampiasan. Tiwas tak banggane tak pamer-pamerke, jebule aku mung dadi badute. Halo semuanya, apa kabar? Masih tetap dengan episode Cidra nih. Gimana? Dari episode 1 sampai 3 kemarin, mana yang jadi favorit kalian? Hari ini kita akan masuki episode 4 dan lagu yang akan kita bahas adalah Kisinan. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan di awal. Kira-kira pengalaman memalukan apa ya yang kita punya ataupun teman-teman yang pernah alami kayak gitu. Oke, halo teman-teman. Halo, baik. Bagaimana kabarnya ya? Jangan bosan-bosan 4 kali saya tanya kabarnya bagaimana. Kabarnya pasti selalu membaik sih. Pasti harus selalu baik ya kalau di Nabo itu, karena kan kita membawa kabar gembira untuk teman-teman di rumah. Jadi harus bahagia ya, karena hidup cuma sekali, nggak bisa 2 kali kayak kucing ya. Kalau Mas Zubi apa kabar? Luar biasa, selalu luar biasa. Kalau yang di Bia itu kalau kita ada yang tanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa, yes itu apa sih? Itu bukan gitu ya. Ada nggak sih yang ditanya kabar itu kayak tanya apa kabar luar biasa? Tahu nggak sih itu Bia? Ya ampun, kalian nggak pernah ikut Bia ya? Tulis di kolom. Dia pernah ikut cuma lupa udah usia segini. Maksudnya itu tuh pasti sering dipakai kan teman-teman yang nonton ini. Coba kalau misalnya ada yang bilang apa kabar, jawabnya pasti luar biasa ya kan. Coba tolong bantu saya yakinkan teman-teman berdua ini jawabnya itu ya. Oke. Malam ini Ricky dan Bobby kita akan bahas lagu Kisinan. Pernah dengar dengan lagu ini yang dipopulerkan oleh Mas Do ini? Pernah dengar atau belum ini? Pernah. Sering lewat di FYP TikTok. Apa tuh isinya FYP-nya? Isinya ya cidro lah. Ketahuan cidro banget nih. Sampai FYP-nya aja ikut cidro. Karena kan sosmed itu kan berdasarkan pencarian kita. Iya. Biasanya berdasarkan suasana hati kalau FYP. Betul. Jadi tambah overthinking. Kalau kata episode yang kemarin itu katanya tambah overthinking. Waktu Indonesia bagian overthinking. Oke. Aduh. Lagu ini menurut saya itu sangat menyentuh hati sekali ya. Kita buka liriknya seperti biasa. Mari kita buka liriknya. Di awal ini sudah disuguhi oleh lirik yang sangat mengena di hati ya. Tiwas tak Berlama-lama kemudian. Salah. Tiwas tak gondeli tenenan sayangku wis ora kurang-kurang. Wah ini sangat sepertinya penulisnya sangat mengalami kegalauan tingkat tinggi ya. Karena kan di sini tulisannya tiwas tak gondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang. Jebulmu jadi pelampiasan. Sangat sedih sekali ya. Jadi ibaratnya mungkin kita lagi sayang-sayangnya gitu ya. Sayangnya tuh sudah 100%. Kalau di sini tulisannya orang kurang-kurang itu Beribu-ribu lah. Beribu-ribu. Sudah nggak 1 terbatas lah. triliun ya. Nggak terbatas. Tapi ternyata cuma dijadikan Pelampiasan. Dan sepertinya lagu ini tuh juga banyak digandrungi sama teman-teman karena mungkin banyak yang relate sama lagu ini ya. Kalau harus relate sih. Tapi kayaknya lagu-lagu Jawa Cidro itu selalu relate ya sama kita kaum muda itu. Mungkin karena penulisnya juga masih muda ya, jadi mengalami ya naik turunnya kisah cinta yang seperti kita juga. Nah, dari lagu ini nih saya mau tanya ke kalian berdua berdasarkan lagu ini ya. Apakah pernah disakiti oleh orang-orang yang terdekat? Maksudnya orang terdekat itu kalau di sini kan orang yang kita kasih sayang, kita berikan
cinta, perhatian dan sayang itu ibaratnya sudah semuanya. Pernah nggak disakiti sama orang yang kalian anggap seperti itu? Pernah sih saya. Kalau dari saya sih biasanya kalau dari orang terdekat bukan pacar ya, mungkin dari orang tua. Misal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah care sama mereka, cuma kadang ada beberapa omongan dari mereka yang menyakitkan hati kita. Oke, kalau dari Bobby? Mungkin lebih ke apa ya, pengalaman sama mungkin pasangan atau ya pasangan aja. Jatuhnya kecewa, bukan sakit hati. Jatuhnya kecewa sih. Tapi kecewa kan juga sakit Iya, hati ya. sakit hati, kecewa juga sakit hati. Bagian dari Ya sakit betul, hati tapi juga. kan pecahannya lebih spesifik. Oh, iya. Iya. Betul. Tapi kalau dari yang dia omongin Ricky tadi ya, mungkin juga rasa kecewa juga ya. Mungkin karena apa yang orang tua kita rasakan tidak bisa kita rasakan. Iya, Jadi kayak miscommunication gitu juga bisa jadi. Jadi kayak apa yang sudah kita lakukan belum bisa mereka terima, akhirnya kan beda ya, Iya, beda pandangan jatuhnya. Kalau dari maksudnya kalau konteksnya pasangan itu pasti ya kayaknya ya. Ya memang beberapa ini aja sih, nggak selalu tapi. Iya nggak selalu pasti, tapi pasti pasti ada mewarnai pengalaman. ya. Ya, mesti mewarnai. Mewarnai perjalanannya itu. Oke. Tapi ya kalau saya itu menurut saya disakiti sama orang-orang terdekat itu pasti dan selalu dan akan. Karena kan kita nggak tahu ya. Mungkin mereka mikirnya gini. Kita sudah terlalu terbiasa untuk bersama. Jadinya hal-hal kecil yang bagi kita itu mungkin itu bagi mereka hal kecil, tapi itu suatu hal yang besar bagi kita. Misalnya kayak mengucapkan terima kasih, maaf, tolong untuk teman-teman terdekat kita kan paling kanca dewe kayak gitu. Tapi nyatanya memang akhirnya kalau dari pengalaman pribadi ya, kalau misalnya sudah punya kedekatan dengan teman, sahabat atau apa itu meminta maaf itu menjadi suatu hal yang canggung. Kalau Ya, dari benar. kalian iya nggak? Iya. Iya benar. Jadi kan malah justru apa ya namanya itu, kedekatan itulah yang membuat kita canggung atau apapun lah itu. Jadi kayak hal-hal yang kecil itu jadi diremehkan gitu loh. Kalau yang dari saya yang bikin sakit hatinya itu seperti itu. Kita lanjut ke kedua ya, lirik yang kedua ya, sebentar. Ini di bagian yang tiwas tak bangga nih, tak pamer jabule aku muda di badute. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Kalau saya sendiri sih ya mungkin dari pengalaman dengan pasangan. Saya ngerasa tiap hari tuh kayak harus menghibur dia gitu loh, di saat dia mungkin lagi kesepian, terus kita harus bikin dia moodnya balik lagi, ketawa, terus pada akhirnya dia sendiri yang bikin kita kecewa seperti itu. Tapi bentar ya, nyambung sama lirik bawahnya ya sekalian ya. Mungkin kan yang di bawahnya itu kan tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kebajet nyaman terus sliramu. Sepertinya hubungan ini sangat dalam ya, karena sudah melibatkan orang tua ya. Jadi mungkin rasa kekecewaannya sangat mendalam ya di sini tuh. Kalau dari Bobby Ricky kan tadi sudah, kalau dari Bobby gimana ini? Apa itu ke Yang bagian lirik itu Bagian tadi, lirik. mulai yang dari tiwas tak bangga nih sampai ke yang wes ke budget Budget nyaman nyaman, karena terus Islam. Jadi kepercayaan seperti apa yang kamu rasakan kayak gitu? berkaca dari pengalaman ya, tiwas tak bangga nih, terus Tak pamer-pamer ke. oh ya ini pernah nih suatu ketika mesti di dalam sebuah corporate atau sebuah event, kita orang event atau kita orang korporasi itu pasti mungkin akan atau sudah mengalami hal yang serupa. Tiwas si bangga nih, tapi jawabannya tadi Mau jadi badut. Jadi mau badut. dibagi. Jadi kita cuma sebuah alat, apa namanya kalau kambing hitam apa ya namanya? Iya betul kamu Ya, tahu. di kami kita kan. Ya, sebuah event dulu pernah saya menang tender atas ide saya. Oke. Ketika tiba saatnya ide saya dipakai orang lain, Tanpa seizin. betul tanpa seizin. Padahal satu tim, Oke. satu tim. Kan kadang kita kan
bangga nih aku Percaya ya. dapat tender besar, wah ini lumayan untuk menaikkan mungkin ya branding kita sebagai orang-orang di event atau orang-orang di korporasi. Itu pasti kita butuh yang namanya dilihat, dipandang orang itu, wah ternyata Untuk ini. menaikkan branding ya. Ya betul, branding butuh. Tapi ketika kita terlanjur mengflorkan atau membangga-banggakan sesuatu dengan berlebih, tiba-tiba diganti begitu saja. Nah itu mungkin yang bisa diimplementasikan dari lirik itu tuh ini dari pengalamanku yang sudah-sudah. Gitu. Terus kalau misalnya dari pengalaman itu pernah nggak sih kayak ini kan kita bahasnya kepercayaan ya. Iya. Pernah nggak akhirnya setelah pengalaman apa yang dilalui oleh Bobby dan Ricky itu akhirnya kita kayak krisis kepercayaan sama orang-orang gitu loh, entah orang-orang terdekat atau orang-orang yang jauh. Jadi akhirnya tuh kita nggak mau untuk bukan ngobrol ya, kayak mengeluarkan apa yang Pasti Ya, pasti kita- pernah, pasti. pasti ada soal itu. Tapi itu jadi sangat mengganggu ya. Kalau menurut aku ya, aku pribadi kalau akhirnya seperti itu kayak akhirnya kita tuh nggak bisa bebas untuk melakukan suatu hal gitu loh. Jadi kayak misalnya kita mau A, nanti pikiran kita oh nanti gini. Jadi kayak nggak percaya diri gitu nggak sih Benar, akhirnya. benar. Jadi kayak serba salah gitu Ya. kan. Nah jadi kayak kalau dari kalian waktu di posisi misalnya nih, di posisi yang misalnya kalian merasakan serba salah itu apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku ya mungkin pasti aku ini orangnya nggak suka banyak omong, mesti diem, lihat dulu reaksi dari sekitar bagaimana. Tapi ketika kita tahu reaksi di sekitar bagaimana, kita kan paham bagaimana menyikapi hal itu. Nah baru kita masuk, pelan-pelan masuk sambil mengobati rasa tadi loh. Kekecewaan itu ya. Tadi Kalau dari Ricky gimana? Kalau saya sendiri sih mungkin sama seperti Bobby, saya lebih baik diam, dan saya sebenarnya saya itu tipe-tipe yang sebenarnya nggak mau ikut campur lah. Soalnya saya takut untuk terlibat dalam suatu masalah, jadi saya lebih baik ya menghindar saja. Tapi membahas kepercayaan ini sepertinya kayak sangat berat gitu ya, karena kan credibility kayaknya. ya apa ya, kepercayaan itu maksudnya bisa dengan mudah kita dapatkan dan bisa juga sulit kita Betul. dapatkan, bener nggak? Bener, Apalagi bener. di era sosial media seperti Betul. sekarang ini kan, kalau misalnya dilihat, oh followernya banyak, oh berarti kalau dia lagi review ini, oh berarti bener ya barangnya gini, padahal kan kita nggak tahu di Iya, baliknya iya, seperti tahu. apa. Jadi memang di apa ya, bukan di tahun-tahun tapi di era sosial media ini kita harus pandai untuk menaruh kepercayaan kayak gitu. Dan Nah, menjaga. ya betul. Menjaga. Menjaga kepercayaan itu Kepercayaan. sangat penting, apalagi di lingkup yang sedikit-sedikit jadi kayak memang sebenarnya bagus ya untuk sekarang kita lebih cepat untuk mendapatkan kabar dan informasi. Tapi ya itu tadi, akhirnya kita nggak punya privacy gitu loh. Tapi ya mungkin itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi menurut saya memang kepercayaan itu adalah suatu hal yang sangat apa ya? Krusial banget. Ya, krusial dan riskan banget untuk masing-masing pribadi Betul. kita, apalagi kita kaum muda. Kalau bahas kisinan, nggak seru kalau kita tidak menceritakan hal-hal yang memalukan, entah itu dari masa kecil kita atau mungkin kemarin-kemarin kayak gitu. Nah, coba ceritakan pengalaman memalukan apa yang pernah kalian alami. Mungkin dari 0 bulan sampai sekarang kalian berapa ini? 23 sampai 24 tahun lah mungkin. Apa? Kita kembalikan ke Melisa dulu. Oh ya, coba ngapain dulu ya. Oke. Kalau pengalaman memalukan saya ya, sepertinya kalau menyapa orang di jalan ternyata salah itu adalah hal yang biasa ya. Kalau pengalaman memalukan saya seumur hidup saya dan masih saya ingat itu ketika saya SMP. Itu masih kelas 1 SMP mungkin, dan itu masih sering-seringnya merubah pola meja. Jadi kan biasanya kayak 1 deret, 2 deret, 3 deret gitu kan. Oh, iya, Di sekolah. Ya, terus akhirnya tuh kayak dibuat letter U gini loh. Oh iya. Jadi kan kalau dari sini tuh harus lewatnya sini atau enggak nanti lewat sisa tengah-tengah sini. Betul. Tempat duduk saya
saya itu yang pojokan bagian ini apa namanya, kalau yang pojokan segitiga kayak gini, siku di bagian pokoknya siku. di bagian siku-siku yang pojok ini. Saya tuh mau lewat, tapi keadaan meja pas waktu itu tuh yang tengah nggak ada ininya, nggak ada bagian yang kebuka. Nah, saya sok ide lah, sudah pakai rok, saya naik ke atas meja. Macam tak betul je budak ni. Ya kan, untuk lewat. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saya jatuh ke belakang gitu. Jongkel. Jadi kayak apa sih bahasa Jawanya kalau jatuh ke Geblak, belakang? Geblak. Saya jatuh ke belakang gitu, tapi saya sadarnya saya sudah berada di kolong meja. Nggak tahu itu posisinya saya jatuh. Sepersekian detik itu enggak ini ya. Saya nggak Baik, tahu posisi jatuhnya gimana, tapi saya sadarnya tuh saya sudah berada di bawah meja. Dan itu semua, dan itu belum waktu istirahat ya, jadi semuanya masih dalam kelas. Itu pasti diketawain. Ada gurunya, ada gurunya. Nggak ada, Oh, nggak ada gurunya. gurunya. Dan itu teman-teman saya sekelas itu cuma kayak speechless semuanya, jadi kayak nggak ada yang ketawa, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang teriak. Dia cuma diem Tapi gitu. semua langsung kayak nge-freeze gitu, nge-freeze beberapa detik terus langsung kayak Mei sehat, kayak gitu. Kayak aduh, malu banget, sampai sekarang itu masih menjadi memori yang memalukan untuk teman-teman saya ingat kayak gitu. Kalau dari kalian berdua ini apa? Mungkin kalau dari saya, pengalaman waktu saya masih kecil sih. Saya kecil itu dulu sempat tinggal di Ambon. Nah, waktu itu saya siang-siang, saya masih ingat, saya pengen ke rumah kos saudara saya. Nah, kebetulan saudara saya itu dia melihara anjing. Nah, waktu saya ingin masuk ke rumahnya lewat gerbang, tiba-tiba anjingnya itu lepas dari rantainya. Nah, karena mungkin dia ngiranya saya orang asing, jadi saya dikejar. Nah, waktu saya dikejar anjing itu, saya tiba-tiba terpleset dan masuk dalam got. Dan kebetulan got itu dalam kondisi basah dan penuh lumpur. Jadi saya Hitam nggak warnanya? hitam. udah saya hitam, makin hitam lagi ya. Saya waktu itu nggak ada yang nolongin, jadi saya berusaha sendiri naik ke atas, dan saya pulang itu dalam kondisi badan penuh lumpur semua. Dan itu waktu saya perjalanan, ada orang melihat, emang habis ngapain sih kok sampai kayak gini gitu-gitu. Dan saya itu udah pengalaman paling memalukan hidup saya sih. Saya pernah menemukan potongan video itu di TikTok. Apakah itu kamu kecil? Oh, bukan. Karena saya pernah itu menemukan seperti itu. Bukan. Gitu. Kalau dari Bobby apa nih? Ya, kalau pengalaman malu kan masih banyak-banyak kita di waktu kecil ya, sampai sekarang itu masih ingat. Dan itu, wah malu banget. Dulu yang namanya masih kecil, anak cowok masih sepedaan. Kebetulan pada saat itu sepeda itu BMX, saya pakai sepeda BMX. Dulu kan suka trek-trekan ya, jumping. Tahu. Nah itu diganti gearnya sama bapak, itu diganti yang torpedo apa itu ya, bisa. Oh, yang remnya Yang pakai iya. Tapi yang bukan diundurin, tapi itu jalan terus nggak bisa direm. Oh, Otomatis kita harus mengurangi kecepatan dengan menekan. Nah itu naiknya satu kaki berada di pedal sambil berdiri kan, otomatis kan kita ikut naik ini, naik isi saya naik. Ketika tiba di depan, mungkin dulu kita pas aku cinta monyet ya sama pacarku yang di depan rumahnya si cewek dulu. Itu tiba-tiba dia tuh jatuh, grek, dan losor lah saya itu. Apa yang kamu rasakan? Akhirnya karena malu apa? Pedah tak tinggal di situ, aku lari pulang. Aku minta bapakku untuk Pak ambil lo pedaku, aku isi. Itu nangis gak tuh? Nangisnya di rumah. Lebih besar malunya. Sangat malu. Gila. Oke. Jadi Kan anak kecil. Sangat Laki malu. ya, kita harus gaya-gaya. Wah, gubrak. Losor lah situ. Oke. Itu sangat malu banget. teman-teman yang punya pengalaman memalukan bisa langsung ditulis di komen ya. Kira-kira pengalaman memalukan apa yang pernah kalian lalui? Tapi tadi kita diceritanya masa kecilnya di Ambon nih. Saya mau tanya, apakah Bika Ambon itu dari Ambon? Bukan. Bika Ambon itu dari Medan ya guys ya. Oke. Sama Cilehomi ya. Oke. Nah, teman-teman, dari kisah lagu Kisinan ini kalau kita tarik semuanya ya, kalau saya melihat dari semua liriknya itu orang yang di sini tuh memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada si calon pasangannya ini, sampai mungkin sudah dikenalkan sama
semua orang-orang terdekatnya, sama orang tuanya bahkan. Tapi ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai. Nah, kalau dari saya ya mungkin dari lagu ini dapat kita petik bahwa sebenarnya kita percaya sama orang itu boleh. Tapi kepercayaan yang kita punya itu jangan diberikan seluruhnya, ibaratnya 100% gitu, agar kita juga mawas diri. Kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Kira-kira nih dari teman-teman itu gimana menggarisbawahi lagu yang paling tren kan liriknya yang tiwas tak bangga tak pamer ke jabule aku mong dadi badute. Nah, kira-kira kalau dari kalian itu apa? Kalau dari saya sendiri sih lebih sekarang itu jangan melihat suatu hal itu kayak dilebih-lebihin, jangan terlalu over proud lah kalau anak bilang sekarang. Soalnya mungkin kalau kita sudah terlalu bersenang-senang atau sudah dibangga-banggakan, terus taunya kalau gitu kan kita jadi malu sendiri toh sama orang-orang yang pernah kita ceritain tentang cerita kita seperti itu. Kalau dari Bobby? Ya, ini mungkin dari lagu ini terlalu kita ambil petik tentang berlebih tadi ya. Semua hal itu memang tidak bagus jika Berlebihan. Nah, itu untuk apapun yang kita harapkan kita lakukan itu jangan sampai berlebih-lebih. Gitu. Karena mungkin ketika kita berlebihan, maksudnya kayak kita merasa cinta yang sepenuhnya, percaya sepenuhnya, kita jadi lupa untuk mawas diri betul. gitu ya. Jadi kayak sekarang itu dunia digital, dunia sosial media, dunia modern inilah pokoknya semuanya itu kita harus berhati-hati ya kan. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita harus tetap punya insting ya mungkin ya Insting. untuk ibaratnya memilah-milah atau memfilter apa yang masuk ke kita dan apa yang keluar dari kita gitu. Mungkin kita juga kepo ya sama pengalaman memalukan dari teman-teman yang ada di rumah. Silakan ditulis nanti yang paling kocak dapat hadiah dari admin OMK Santa Maria. Kayaknya hadiahnya belum keluar karena kalian kurang heboh. Jadi silakan tulis pengalaman memalukan apa yang paling kalian ingat dan yang paling seru, yang paling heboh, nanti dapat hadiah dari kita. Jangan lupa follow dan ikuti terus perkembangan sosial media kita, IG-nya Paroki, IG-nya OMK Santa Maria apa? OMK Sambita. Oke, yang belum follow ya di-follow ya, nanti ditulis di bawah ini. Yang belum subscribe YouTube kita juga langsung aja diklik tombolnya dan jangan lupa tekan loncengnya ya, biar kalau ada update video terbaru nih kalian langsung tahu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Hati-hati di jalan ya, jangan jatuh ataupun kesandung nanti. Cicinan, jangan berlebihan ya. Ya, jangan berlebihan ya. Dadah semuanya, sampai jumpa.